Perkenalkan, nama saya Zafin Citra Amelia dari kelas IT 0702. Di sini saya akan membuat video pembahasan tugas subcal O3 kalkulus, yaitu turunan. Untuk soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan grafik fx berwarna biru di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu kontinu dan terdiferensial. Kontinu itu berarti grafiknya tidak terputus. Sedangkan terdiferensial itu grafiknya halus dan tidak ada sudut tajam. Untuk soal yang A, X sama dengan min 1. Jika kita lihat di grafik, untuk X sama dengan min 1, ini garisnya lurus, tidak terputus. Maka kita bisa katakan dia kontinu. Tetapi jika kita perhatikan lagi, di sini terdapat sudut tajam. Jika dia terdapat sudut tajam, berarti dia tidak terdiferensial. Maka untuk fungsi fx, x sama dengan min 1, dia kontinu. Karena dia tanpa lompatan, tidak terputus, tetapi dia juga terdapat sudut tajam. Maka fungsi ini kontinu, tetapi tidak terdiferensial. Lalu untuk soal yang B, X sama dengan 0. Jika kita lihat X sama dengan 0, tahu di sini X sama dengan 0, kalau kita lihat ini dia memiliki sudut tajam. Lalu kalau kita lihat lagi, di sini grafiknya itu lurus, tidak ada terputus. Berarti dapat kita katakan X sama dengan 0 ini dia kontinu, tetapi tidak terdiferensial. Lalu untuk yang C, X sama dengan 1,5. Sini ya, 1,5. Kalau kita lihat grafiknya ini halus, tidak terputus, dan juga dia tidak ada sudut tajam. Berarti dapat kita katakan untuk X sama dengan 1,5 ini dia kontinu dan terdiferensial. Lalu untuk yang D, X sama dengan 2. Jika kita lihat untuk X sama dengan 2, di sini dia mengalami perubahan bentuk dengan sudutnya tajam. Berarti fungsi ini tidak terdiferensial meskipun dia kontinu, karena di sini dia garisnya tidak terputus. Maka jawabannya adalah dia kontinu tetapi tidak terdiferensial. Lalu, untuk soal yang kedua, diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x tambah 2. Tentukanlah A. Turunan fungsi fx. Untuk cara mencarinya, kita cari dulu turunan dari persamaan ini secara satu persatu. Untuk turunan x pangkat 3, itu adalah 3 dikali X dipangkatkan 3 kurang 1. Hasilnya sama dengan 3X pangkat 2. X pangkat 3 ini, pangkatnya kita taruh ke depan dan X-nya belakang.
dengan pangkatnya kita kurangkan 1. Maka hasilnya adalah 3x pangkat 2. Lalu untuk turunan min 3x itu adalah min 3. Turunan dari positif 2 itu adalah 0. Atau dapat kita sederhanakan, turunan pertama dari fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 3. Lalu untuk soal yang B, kemiringan garis singgung di titik 1,0. Karena turunannya tadi sudah kita dapatkan, maka kita tinggal ganti saja nilai x-nya ini dengan 1. Satunya didapat dari titik 1,0 dengan 1 adalah x. Maka kita masukkan 3 dikali 1 pangkat 2 dikurang 3. Hasilnya sama dengan 3 kurang 3, 0. Jadi kemiringan garis singgung di titik 1,0 adalah 0. Atau ini disebut juga dengan gradien. Lalu yang C, soal yang C, persamaan garis singgung di titik 1,0. Untuk mencari persamaannya adalah dengan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M atau gradien atau kemiringan dalam kurung X dikurang X1. Pertama-tama kita tentukan dulu untuk X1 dan Y1. Untuk X1-nya ini adalah 1 dan Y1-nya sama dengan 0. Lalu tinggal kita ganti, jadi Y dikurang Y1-nya kita ganti dengan 0 sama dengan M atau gradien atau kemiringannya tadi sudah kita dapat. Kita masukkan 0. X dikurang X1-nya adalah 1. Kita kali silang, maka Y hasilnya sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung di titik 1,0 adalah Y sama dengan 0. Lalu untuk soal yang D, persamaan garis normal di titik 1,0. Karena gradien garis singgungnya tadi kita dapat sama dengan 0, maka otomatis gradien garis normal atau M normalnya menjadi tidak terdefinisi. Selain itu, garis normal juga disebut dengan garis vertikal. Maka dari itu, persamaan garis normal adalah X sama dengan 1. Inilah jawaban saya. Lalu untuk soal yang ketiga, suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan 1/3x pangkat 3 dikurang 1/2x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1. Jawablah beberapa kondisi berikut. A. Kapan benda tersebut bergerak naik? Untuk cara mencarinya adalah, pertama-tama kita cari dulu turunan pertama dari persamaan ini. Untuk turunan pertama dari 1/3x pangkat 3, caranya adalah 1/3. Ini pangkatnya kita taruh di depan, dikalikan 3x dipangkatkan 3 kurang 1. Hasilnya sama dengan x pangkat 2. Lalu untuk turunan pertama dari 1/2x pangkat 2, itu adalah 1/2 dikali pangkatnya kita taruh di depan, 2x dipangkatkan 2 dikurang 1. Hasilnya sama dengan x. Lalu untuk turunan 2x itu adalah 2, turunan dari 1 adalah 0. Atau dapat kita sederhanakan, turunan pertama dari fx sama dengan 2x min 1. Di sini ditanya adalah kapan benda tersebut bergerak naik. Benda tersebut bergerak naik ketika saat turunan pertama fx-nya itu adalah lebih dari 0. Untuk cara pembuktiannya adalah kita buktikan secara satu-satu. Untuk turunan pertama dari x sama dengan dari yang ini, positif menjadi min, x min 2, dan min menjadi plus, x plus 1. Jadi, ketika kita coba menggunakan titik bantu, ketika x-nya kurang dari min 1, maka x-nya
min 2. Jadi turunan pertama dari min 2, X-nya kita ganti dengan ini, dengan X sama dengan min 2. Jadi turunan pertama dari min 2 sama dengan X kita ganti min 2 dikurang 2, X-nya kita ganti dengan min 2 ditambah 1, hasilnya sama dengan min 4 dikali min 1 sama dengan 4. 4 ternyata lebih dari 0. Berarti dia memenuhi syarat bahwa benda bergerak naik saat turunan pertama fx lebih dari 0. Lalu ketika min 1 kurang dari X kurang dari 2, X-nya kita ganti sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Jadi untuk turunan pertama dari 0 sama dengan X-nya kita ganti 0 dikurang 2, 0 ditambah 1 sama dengan min 2 kali 1 sama dengan min 2. Min 2 ternyata kurang dari 0. Lalu kita coba lagi ketika X-nya lebih dari 2. Maka kita ambil X-nya sama dengan 3. Turunan pertama dari 3 sama dengan 3 dikurang 2. Tadi X-nya kita ganti dengan 3 dikurang 2 dari persamaan ini. 3 tambah 1 sama dengan 1 dikali 4, hasilnya sama dengan 4. 4 ternyata lebih dari 0. Berarti dia memenuhi syarat ini. Jadi, benda bergerak naik pada interval X elemen bilangan real, negatif tak hingga, negatif 1, 2, tak hingga. Inilah jawaban saya. Lalu soal yang B, kapan benda tersebut bergerak turun? Untuk jawabannya, benda bergerak turun saat turunan pertama fx kurang dari 0. Dari hasil sebelumnya, x elemen min 1,2. Dari hasil yang ini, yang sudah kita dapatkan tadi. Maka hasilnya x elemen min 1,2. Saat turunan pertama fx-nya kurang dari 0. Lalu untuk soal yang C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Lintasan cekung ke atas jika turunan kedua dari fx itu lebih dari 0. Untuk turunan pertama dari fx tadi 2x min 1. Untuk turunan kedua dari 2x min 1 itu pasti selalu 0. Di sini x-nya sama dengan 1/2. Jadi ketika x kurang dari 1/2, kita ambil x-nya sama dengan 0. Turunan kedua dari f0 sama dengan 2, kita ganti 0 dikurang 1. Hasilnya 1, lebih dari 0, dan dia cekung ke atas. Jadi, lintasan dari benda tersebut cekung ke atas pada x elemen 1/2 tak hingga. Lalu untuk yang D, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? Lintasan cekung ke bawah jika turunan kedua fx itu kurang dari 0. Dari hasil sebelumnya, yang ini, x elemen negatif tak hingga 1/2. Hanya kita balik saja. Karena lintasan cekung ke bawah jika turunan kedua dari fx itu dia kurang dari 0. Lalu untuk soal yang E, tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Kita sebut dengan titik stasioner yang diperoleh saat turunan pertama dari x sama dengan 0, yaitu turunan pertama dari fx sama dengan x min 2, x plus 1. Dari hasil yang ini tadi. Sama dengan 0, x-nya sama dengan min 1, dan x-nya sama dengan 2. Ini x-nya min 1, x-nya jadi 2. Lalu ketika x-nya sama dengan min 1, turunan kedua dari min 1, 2 dikali kita ganti x-nya dengan min 1 dikurang 1 sama dengan min 3.
dia kurang dari 0, dan dia termasuk maksimum. Lalu ketika X-nya sama dengan 2, untuk turunan kedua dari F2 sama dengan 2, kita ganti dengan 2 dikurang 1 sama dengan 3, lebih dari 0, dan dia termasuk minimum. Nilai Fx di X sama dengan min 1, dan X sama dengan 2. F min 1 sama dengan, kita masukkan dari hasil yang sudah kita peroleh tadi, kita masukkan ke sini. Sepertiga ini didapat dari soal yang pertama. Kita ganti X-nya dengan yang kita dapat tadi, sepertiga, X-nya kita ganti dengan min 1, pangkatkan 3, dikurang seperdua, X-nya kita ganti dengan min 1, dipangkatkan 2, dikurang 2, X-nya kita ganti dengan min 1, ditambah 1. Sama dengan min 1/3, dikurang seperdua, ditambah 2, ditambah 1, hasilnya sama dengan 13/6. Lalu ketika F-nya 2, tinggal kita ganti X yang ada di sini. Sepertiga, X-nya kita ganti dengan 2/3, dikurang seperdua, X-nya kita ganti 2, dipangkatkan 2, dikurang 2, kita ganti X-nya dengan 2, ditambah 1. Sama dengan 8/3, dikurang 2, dikurang 4, ditambah 1, hasilnya sama dengan min 5/3. Jadi, titik maksimumnya min 1,13/6, dan titik minimum sama dengan 2, min 5/3. Lalu untuk soal yang F, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Titik belok terjadi saat turunan kedua Fx sama dengan 0, dan terjadi perubahan tanda pada turunan kedua Fx. Turunan kedua Fx sama dengan 2x min 1, sama dengan 0. Untuk turunannya adalah 0. X sama dengan min 1/2. Ketika X kurang dari 1/2 sama dengan turunan Fx kurang dari 0. Ketika X lebih dari 1/2 sama dengan turunan kedua Fx lebih dari 0. Karena ada penambahan tanda, maka X sama dengan 1/2 adalah titik belok. Nilai Fx di X sama dengan 1/2. Jika ingin dibuktikan, tinggal kita ganti saja nilai X-nya dengan ini, 1/2. F 1/2 sama dengan 1/3, X-nya kita ganti dengan 1/2 dipangkatkan 3, dikurang 1/2, X-nya kita ganti dengan 1/2 dipangkatkan 2, dikurang 2, X-nya kita ganti dengan 1/2 ditambah 1. Hasilnya adalah sama dengan min 1/12. Jadi, benda berbelok di titik 1/2, min 1/12. Inilah jawabannya. Sekian dari saya, terima kasih.